Jamin lah, bukan sepenuhnya jamin, tapi kalau sakit lah, contohlah Di rumah flat sakit, ini ya. kita pergi klinik ke, pergi hospital ke, kita kena, kita perlu mendapatkan resit, lepas tu kita akan bagi SR. Yo bosku, apa kabar para bosku semua? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun. Dan kiranya angan impian dari para bosku semua segera tercapai. Amin ya bosku. Tentunya bekerja ke Malaysia itu menjadi hal yang bukan lagi rahasia bagi seluruh orang Indonesia. Tapi tahukah para bosku semua ya, ada alasan tertentu yang membuat orang Indonesia itu suka ke Malaysia. Ada beberapa faktornya, salah satunya adalah bahasa, lain halnya lagi juga ada faktor penghasilan atau salary, dan satu hal lagi adalah tentunya keselamatan bosku. Jadi jika kita bekerja ke Malaysia melalui jalur resmi, tentunya keselamatan kita itu akan lebih dijamin ya. Siapa sih yang mau bekerja ke luar negeri, pulang-pulang itu sudah sakit, pulang-pulang itu sudah mati. Oleh sebab itulah banyak orang Indonesia itu suka bekerja ke Malaysia karena keselamatannya itu sudah dijamin di negara Malaysia, bosku. Lantas apa yang dilakukan oleh perusahaan atau company yang menampung orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ketika orang-orang Indonesia tersebut sakit ya, atau keadaannya itu tidak fit ya? Apa yang dilakukan perusahaan? Apakah perusahaan itu akan marah karena orang tersebut tidak bisa bekerja karena sakit? Apakah perusahaan tersebut akan memotong gaji atau cutting sebagian dari salary-nya? Ataukah perusahaan itu akan memecat pekerja tersebut karena produktivitas pekerjaannya menjadi menurun? Dan tanpa menduga-duga ya, tanpa kita berpikir yang aneh-aneh, hari ini kita akan mereaksi videonya mengenai apa yang akan didapat oleh pekerja Indonesia ketika mereka bekerja di Malaysia dan mereka menderita sakit atau tidak fit, bosku. Dan saya ingatkan untuk para bosku semua, sebelum kita lanjut ke video reaksinya, saya ingatkan untuk para bosku semua, mari yuk kita sama-sama jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Dan nyalakan ikon notifikasinya karena kita pastikan setiap harinya kita pasti mengupload video seputar Indonesia dan Malaysia. Oleh sebab itu untuk para bosku semua, jangan ketinggalan dari setiap video yang kita update setiap harinya, bosku. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk para bosku semua yang selalu setia di channel ini. Dan tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke video pembahasan kita hari ini. Apa yang akan didapat oleh pekerja Indonesia ketika dia menderita sakit atau tidak fit selama dia bekerja di Malaysia, bosku. Kita langsung masuk ke video reaksinya. Jom. Tapi kalau untuk makan memang tak dibagi. Yang best lagi kalau kita kerja kilang. Sahabat saya pernah cerita intensif kesehatan. Jadi company itu akan jamin lah, bukan sepenuhnya jamin, tapi kalau sakit lah, contohlah Di rumah flat sakit, ini ya. kita pergi klinik ke, pergi hospital ke, kita perlu mendapatkan resit, lepas tu kita akan bagi SR. SR tu akan bagi duit balik lah. Atau yang selalunya untuk company-company besar macam kilang Omron ke, Western Digital ke, dia selalunya ada satu klinik yang memang diperuntukkan untuk yang kerja kilang. Jadi tinggal sign ke macam mana. Mungkin anda yang kerja kilang ada ditunjukkan lah satu klinik ke. Kalau sakit anda perlu datang, baru sign, lepas tu akan dibagi ubat lah. Sebenarnya banyak yang best. Oke bosku, jadi sudah kita dengar ya bagaimana penjelasan mengenai salah seorang yang sudah bekerja di Malaysia ya. Ada banyak kebaikan yang bisa didapat ketika kita bekerja di Malaysia ya. Ada banyak kebaikan yang bisa didapat oleh orang Indonesia ketika dia mau bekerja ke Malaysia. Tentunya itu semua dalam pembahasan kita, yaitu jika mereka pergi ke Malaysia melalui jalur resmi ya bosku. Ya salah satunya adalah ketika mereka sakit ya. Karena ini sangat penting ya bosku. Ya siapa sih yang mau sakit, tapi tentunya semua orang pasti mengalami sakit bosku. Entah itu cedera atau karena terserang virus ya bosku. Virus demam, flu, pusing atau sakit kepala dan lain sebagainya bosku. Dan oleh sebab itulah kita harus memastikan ketika kita mau bekerja ke luar negeri ya, apakah kesehatan kita itu sudah dijamin ya, apakah keselamatan kita itu sudah memang terjamin ya bosku.
Ya, tentunya kalau kita pergi ke Malaysia, ini salah satu postingan yang ada di TikTok juga mengatakan ya, dia sudah pergi ke Malaysia. Kalau untuk keselamatannya itu, kesehatannya itu sudah terjamin oleh pihak company, bosku. Jadi ketika dia pergi ke Malaysia itu tentunya dia akan mendapatkan cuti istirahat dan juga obat. Tentunya dia juga mendapatkan gaji basic ya, meskipun dia nggak bekerja, bosku. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia itu memang sudah menerapkan ya, mereka itu punya klinik khusus. Jika ada pekerjanya atau karyawannya atau orang-orang yang bekerja di bawah naungan company-nya, itu jika sakit tak perlu lagi repot-repot cari klinik mana, langsung saja bawa ke di mana tempat mereka sudah menjalin partner ya. Mereka sudah menjalin kerjasama untuk kesehatan pekerja, bosku. Jadi di tempat kami juga sih, waktu saya bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia juga memang sama, bosku. Jadi keselamatan pekerja Indonesia itu memang sudah terjamin, bosku. Itu juga saya yakin dari kesepakatan antara pemerintahan Indonesia dan pemerintahan yang ada di Malaysia, bosku. Jadi pemerintahan yang ada di Malaysia dan Indonesia itu sudah menjalin kerjasama mengenai kebaikan-kebaikan yang mungkin didapat oleh para pekerja Indonesia ketika mereka bekerja di Malaysia, bosku. Jadi untuk kesehatan, keselamatan, jika kita bekerja ke Malaysia itu memang sudah terjamin, bosku. Jadi untuk para bosku semua ya, ini adalah hal-hal yang menjadi hal-hal yang menjadi poin penting untuk kita orang Indonesia yang mau bekerja ke luar negeri ya. Daripada nanti kita bekerja ke luar negeri itu nggak jelas, daripada nanti kita bekerja ke luar negeri itu memang semakin kacau balau, ya lebih baik kita pergi ke negara serumpun kita, Malaysia. Bukan cuma kita bisa mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di negara kita sendiri, tapi ada banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan jika kita mau masuk menjadi pekerja migran Indonesia di Malaysia, bosku. Dan untuk para bosku semua yang mungkin merasakannya, bagaimana sih situasi atau keadaan orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia tapi mereka mendapatkan perilaku kasar, perilaku yang tidak mengenakan atau hal-hal negatif atas pekerjaannya di Malaysia, bosku. Mungkin juga mereka belum pernah ke Malaysia, mereka hanya mendengarkan suara-suara yang membuat mereka itu semakin cemas, bosku. Sedang mereka sendiri itu belum pernah ke Malaysia ya. Ya, saya merasa sih secara overall ya, karena saya sudah pernah bekerja ke Malaysia ya. Situasi keadaan di Malaysia itu kurang lebih sama seperti di Indonesia, bosku. Ya, meskipun ada beberapa poin ya yang memang di sana itu lebih baik daripada di Indonesia, bosku. Ya, dari segi fasilitasnya, dari segi infrastrukturnya ya, dari segi jalan yang ada di sana, mereka itu ya lebih baik lah dibandingkan dengan kita ya. Tapi secara overall dari penyambutan kita bekerja di sana ya, orang-orang di Malaysia itu sangat respect ya kepada kita. Tentunya juga kita tetap respect kepada mereka, bosku, karena mereka adalah orang-orang pribumi ya, dan kita ini hanyalah orang-orang pendatang yang mau mencari rezeki di negara mereka, bosku. Masakan kita ini adalah orang pendatang, kita pula yang membuat peraturan, kan lucu ya, bosku. Kan menjadi sesuatu hal yang nggak baik, bosku. Jadi segala peraturan yang ada di Malaysia, segala ketentuan yang ada di Malaysia, segala hukum-hukum yang ada di Malaysia, ya kita sebagai orang Indonesia atau pekerja migran yang berasal dari Indonesia itu ketika berada di Malaysia ya kita harus mengikuti segala peraturan yang ada, ketentuan dan ketetapan yang sudah dibuat di negara Malaysia, bosku. Nah, sekian tadilah informasi singkat mengenai bagaimana jika orang Indonesia itu bekerja di Malaysia dan jika mereka itu mengalami sakit penyakit atau mereka tidak fit untuk bekerja, bosku. Jadi sudah dijamin ya, mereka sudah dipastikan akan mendapatkan perawatan medis, mereka akan dibawa ke klinik dan tentunya mereka akan diberi obat, bahkan mereka juga mendapatkan jaminan gaji dari gaji basic. Ketika mereka memang sungguh-sungguh didapati itu memang nggak bisa bekerja dan mereka itu memang pure sakit ya, bosku. Jadi sakitnya itu nggak dibuat-buat ya. Jangan pula nanti kita karena malas ya, karena malas kita itu mengajukan ke klinik dan nanti di klinik itu kita itu diperiksa dan nggak sakit. Jadi itu nantinya juga akan menjadi sesuatu yang nggak baik ya. Kita itu dipandang oleh bos atau mandor-mandor yang ada sebagai orang yang penipu ya, bosku. Dan terima kasih untuk para bosku semua ya. Terima kasih untuk para bosku semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan saya tetap mengingatkan untuk para bosku semua untuk tetap mendukung channel ini. Mari sama-sama kita jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan juga tekan tombol subscribe untuk para bosku semua yang belum berlangganan gratis di channel ini. Dan di akhir video seperti biasa saya mengingatkan untuk para bosku semua tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat sejenak, jika menyerah jangan ya, bosku.
Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita, dan raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita tercapai. Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak? Jika orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita tidak bisa berjaya, bosku? Karena kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama, jadi apa bedanya kita dengan mereka? Semangat terus, bosku, yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.